Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi mengenai good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Eh, jadi untuk videonya akan saya tampilkan. Izin share screen. Baik, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Kelihatan. aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden. Penghargaan akan diberikan langsung kepada para pegawai negeri sipil pada momen upacara detik-detik kemerdekaan Hari Ulang Tahun ke-80 tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Penghargaan ini untuk pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Kabid Informasi Kepegawaian BKPSDM Bengkulu Selatan, Midian Hartono mengungkapkan, 3 orang tersebut yakni atas nama Dr. Mada untuk kategori penghargaan pengabdian 10 tahun. Selanjutnya atas nama Next Rusmah Fitri PNS Dinas Kesehatan untuk tanda kehormatan dengan pengabdian 20 tahun. Dan atas nama Suin, Guru SD Negeri 33 Bengkulu Selatan untuk kategori masa pengabdian 30 tahun. Jadi untuk 17 Agustus tahun ini kita dari BKPSDM ada penghargaan untuk ASN. Jadi 3 penghargaan. Yang pertama penghargaan Satya Lancana Karya Satya ada 3, satu untuk 10 tahun, yang kedua untuk 20 tahun, kemudian yang ketiga 30 tahun. Tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya ini merupakan penghargaan rutin yang biasa diarahkan setiap HUT RI. Hal ini diharapkan dapat menjadi teladan untuk ASN lainnya dan menjadi motivasi dalam meningkatkan disiplin dan kinerja ASN. Anggiro Verdo, RBTV melaporkan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu. Baik, kita akan melihat video kedua. Baik, Ibu. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Keterbatasan fisik tak menjadi penghalang bagi seorang guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Bandung untuk tetap semangat dan mengajar anak didiknya agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Inilah Damar, seorang guru disabilitas yang memiliki semangat pantang menyerah yang sangat luar biasa. Meski dengan keterbatasan fisik, namun semangat mengajarnya tidak diragukan, bahkan menjadi motivasi bagi para guru lainnya. Damar kini mengajar di SMPN 20 Kota Bandung. Layaknya seorang guru pada biasanya, Damar setiap hari harus tepat waktu datang ke sekolah pukul 6 pagi, meski jarak sekolah dengan tempat tinggalnya cukup jauh. Dari rumahnya yang berada di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Damar setiap hari harus menggunakan kereta api untuk sampai ke sekolah tempat ia mengajar. Perjuangan Damar saat ini bukanlah hal yang mudah dan harus dijalaninya. Awal diterima menjadi pengajar, Damar merasa minder serta takut tidak diterima oleh lingkungan sekolahnya. Namun seiring waktu serta dukungan keluarga, hal tersebut dapat dilaluinya dengan percaya diri. Hingga kini dia bisa membuktikan mampu dan bisa sama dengan guru yang lainnya. Sama depan gitu, walaupun di berbagai kesempatan yang saya bilang, pasti yang saya takutkan adalah ketika anak-anak tidak bisa menerima saya secara utuh. Tapi seiring berjalannya bahwa dari anak-anak lah saya dapat support gitu. Dari anak-anak lah saya ngerasain bagaimana seorang Damar berproses dan tumbuh gitu. Di mata para siswanya, Damar merupakan sosok yang rendah hati dan tidak pernah marah. Meski keterbatasan fisik, semua mata pelajaran yang disampaikan bisa dipengerti oleh siswa. Padahal ini orangnya
ceria, baik. Dia selalu berikan aura positif kepada mahasiswa yang ada di sana. Makanya kayak kondisinya itu dia bisa jadi guru yang berprestasi, terus dia memberikan yang nyaman kepada murid-murid yang diajarnya itu. Kini Damar telah menjadi pegawai negeri sipil dan mendapatkan prestasi sebagai ASN di Pemkot Bandung yang berprestasi. Dan itu merupakan kebanggaan bagi dirinya. Kisah Damar ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Jelajahi. Baik, setelah kita menonton video tadi, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu Makfirah. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, dari video 3 ASN yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya itu kan dinilai karena berprestasi dan mengabdi dengan baik. Nah, menurut Anda nih, apa kunci keberhasilan sehingga mereka itu bisa meraih penghargaan itu? Dan gimana nilai-nilai itu bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita, khususnya di Pemda? Terima kasih. Baik, terima Mungkin saya izin menjawab sebelum ditanyakan pertanyaan kedua nanti oleh Ibu Maria. Kenapa mereka bisa mendapatkan penghargaan seperti itu, sedangkan kita nanti apakah kita bisa menerapkan di lingkungan pekerjaan kita? Saya rasa bisa ya, dengan seiringnya integritas kita sebagai ASN. Yang penting kita tidak terbawa arus pada saat kita menjabat sebagai ASN itu sendiri, di mana itu kan didapat melalui prestasi yang kita lakukan di instansi dan seberapa lama kita mengabdi di suatu instansi tersebut. Saya rasa kita semua akan mencapai langkah-langkah seperti itu. Amin. Kita akan panjang umur semuanya. Dan untuk prakteknya sendiri, sehingga kita bisa menerapkan nilai yang mereka terapkan sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan yang sama. Saya rasa seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heru tadi ya. Jadi kita memang harus seperti apa? Harus punya kegigihan lebih untuk siap menjadi ASN yang baik dan selalu memiliki performa top di instansi kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masrul. Untuk Bu Makfirah, apa sudah puas atas jawabannya? Bisa diterima, Bu. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita beralih ke... Baik, Bu Maria, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai video kedua, yaitu seorang guru ASN dengan kondisi disabilitas, yang ingin saya tanyakan, apa kunci keberhasilan Bapak Damar tersebut sehingga dia bisa berprestasi, menjadi seorang ASN berprestasi di pemerintah Kota Bandung. Kemudian bagaimana kisah Bapak Damar ini bisa memotivasi ASN-ASN lain, atau mungkin teman-teman yang dengan kondisi disabilitas sehingga bisa berprestasi seperti Bapak Damar ini. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab ya. Mungkin dalam penghargaan Bapak Damar ini dilihat dari kegigihan beliau. Kegigihan beliau itu dalam mengajar walaupun jarak tempuh jauh, dan juga beliau setiap hari harus naik kereta api. Itu dengan keterbatasan beliau sangat kesulitan pastinya, tapi beliau tetap gigih untuk mengajar anak-anak di sana. Dan juga ini perlu adanya dorongan dari keluarga dan juga kegigihan dari diri sendiri. Support dari keluarga, orang-orang terdekat itu sangat penting, karena mengingat
Pak Damar dalam kondisi disabilitas. Dan juga perlu adanya reward dari pemerintah sebagai bentuk dukungan moral kepada beliau. Sehingga hal tersebut dapat ditegakkan oleh beliau. Ini perlu diimplementasikan oleh kita semua di Pemda-Pemda kita semua, bahwasanya semangat bagi kita semuanya, bahwa keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk kita dalam bekerja. Keterbatasan itu menjadi bagi kita dalam bekerja. Begitu kurang lebih, Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ibu Maria, apa sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah puas, Bu Salsa. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Iya, baik. Jadi selanjutnya kita akan melihat video kedua. Apa sudah terlihat? Sudah. 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 Bentar ya kawan-kawan. Saya izin stop share sebentar ya. Iya. Apa sudah terlihat videonya? Sudah. Baiklah. Setelah kita lihat dua video tadi, apabila ibu-ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu Maria. Terima kasih atas kesempatannya Bu Salsa. Yang ingin saya tanyakan ini perihal video pertama, yaitu perselingkuhan jaksa di Solo Selatan. Kita ketahui perselingkuhan di lingkungan ASN itu merupakan pelanggaran disiplin berat. Jadi, mengapa bisa seorang jaksa ini melakukan perselingkuhan? Terlebih kita ketahui seorang jaksa tentu sangat paham akan hukum. Jadi yang saya tanyakan penyebabnya apa, kemudian bagaimana hal ini bisa kita cegah supaya tidak terulang kembali di lingkungan ASN, dan apa langkah atau cara terbaik kita untuk menghindari pelanggaran ini. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya, Bu Maria, tentang pertanyaan ini. Seperti kita ketahui itu kayak kejadiannya baru ya, baru. Terus seperti kita ketahui kalau perselingkuhan atau nikah siri atau yang kedua itu merupakan pelanggaran berat
di lingkungan ASN itu sendiri. Dan hal-hal seperti ini itu mungkin bisa jadi terjadi karena adanya nafsu ya. Misalnya mereka tidak bisa mengontrol diri mereka di lingkungan pekerjaan itu ya. Mereka tidak ingat di rumah, mereka tidak ingat dengan anak istri seperti itu. Uh, di mana hal-hal ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Hal-hal ini seharusnya tidak terjadi karena ASN itu sendiri seharusnya merupakan ASN yang harus berintegritas. Jadi dia harus punya tanggung jawab terhadap diri dia, keluarga dia, dan keluarga dia sendiri. Jadi bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat kalau terhadap keluarganya saja dia tidak bisa bertanggung jawab seperti itu. Apalagi pekerjaannya seorang jaksa ya, jaksa yang banyak menuntut dalam hal-hal kejahatan seperti itu. Dan terkait tadi bagaimana jika hal ini tidak terjadi di instansi kita masing-masing, menurut saya bisa dimulai dari membatasi diri dari lawan jenis ya. Misalnya kita harus bisa paham nih kalau ini sekedar teman, kita sudah berkeluarga, jadi kita harus punya batasan-batasan moral tertentu. Apalagi mungkin kalau di kita Islam, saya mencontohkan Islam di sini, kita harus bisa ingat Allah seperti itu, tidak ingat terhadap dunia. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa kalau kita dalam ikatan kita hati kita ada Allah, jadi hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masrul. Bagaimana Bu Maria? Sudah sangat jelas. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu Mafira. Baik, terima kasih Bu Salsa. Saya izin bertanya terkait video oknum ASN yang menendang motor perempuan. Nah, misalnya seandainya apabila kita ada di sana saat kejadian oknum ASN tersebut menendang motor perempuan itu dan melihat langsung hal tersebut, apa langkah terbaik kita sebagai sesama ASN dalam menyikapi kejadian itu? Dan bagaimana sikap kita sebagai sesama ASN untuk mencegah hal-hal bad practice serupa tidak terulang lagi di lingkungan sekitar kita? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab ya, Bu Mafira. Mungkin hal tersebut di saat kita ada di kejadian tersebut, kita mungkin memang harus berpihak ke masyarakat arus bawah. Karena kita ASN ini sebagai public figure, kita ini public figure di masyarakat kelas bawah, masyarakat arus bawah. Kita perlu menjaga citra kita sebagai ASN yang baik dan berakhlak. Dan pastinya arogansi ASN ini tidak dibenarkan sebenarnya. Bagaimanapun bentuknya, kita tidak membenarkan sikap-sikap arogansi tersebut kita tontonkan di masyarakat. Dan yang terjadi pada video yang kedua tadi itu sangat fatal kalau menurut saya. Perlu adanya punishment, efek jerak untuk menghukum SN yang arogan tersebut sehingga tidak terjadi lagi ke depannya. Dan untuk hal ini tidak terjadi lagi, perlu memang pemerintah harus menetapkan punishment yang memberikan efek jerak, bahkan sampai dengan pemecatan kalau bisa, agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini sangat merugikan ASN-ASN lainnya. ASN ini dilihat dengan sifat melayaninya, bukan dengan sifat arogansinya. Jadi perlu adanya punishment efek jerak kalau menurut saya. Gitu Bu Mafira. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bagaimana Ibu Mafira atas jawaban dari Pak Rizky? Apa bisa diterima? Bisa, Bu. Baiklah Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin bertanya? Jika Saya tidak ada, rasa saya ya. rasa sudah cukup Bu untuk Sudah cukup mungkin ya. untuk good dan bad Praktik. ASN-nya. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya maupun menjawab. Semoga kita bisa menerapkan good practice ini dan menjauhi bad practice-nya.
dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Saya akhiri, apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.